Perkenalkan, nama saya Sinta Septia Zahra. Saya Mela Ramadini. Kami di sini ingin membahas materi mengenai instrumen penelitian. Materi yang pertama yaitu instrumen tes. Instrumen penelitian berupa tes dapat berisi serangkaian pertanyaan, lembar kerja, lembar tugas, atau hal serupa yang digunakan untuk mengukur suatu variabel tertentu, keterampilan, pengetahuan, bakat, dan kemampuan seseorang. Instrumen adalah soal yang di dalamnya terdapat item-item atau butir soal. Selanjutnya ada langkah-langkah instrumen tes. Langkah-langkah pengembangan tersebut yaitu mengidentifikasi variabel yang hendak diukur dengan tes tersebut, misalnya hasil belajar atau learning outcomes. Yang kedua, merumuskan atau menentukan jenis tes yang sesuai. Yang ketiga, membuat kisi-kisi tes sebagai acuan dan arah pengembangan instrumen tes. Yang terakhir, membuat tes. Selanjutnya ada jenis instrumen tes. Secara umum, instrumen tes dibagi menjadi dua, yaitu tes objektif dan tes subjektif. Selanjutnya ada instrumen non-tes. Instrumen non-tes tidak menghasilkan respon yang dapat dilihat benar atau salah. Tujuan instrumen ini lebih kepada untuk mengetahui fakta, permasalahan, ataupun variabel tertentu melalui suatu instrumen yang dikembangkan. Jenis-jenis instrumen non-tes yaitu ada angket atau kuesioner, pedoman wawancara, ketiga ada lembar observasi. Selanjutnya ada syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi untuk dapat membuat atau mengembangkan kuesioner yang baik sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan landasan teori yang kuat, khususnya jika angket terkait dengan sikap atau efektif responden. Angket memuat petunjuk pengisian yang jelas. Yang kedua, pertanyaan atau pernyataan dibuat dengan menggunakan bahasa yang tidak ambigu atau dengan bahasa yang jelas. Yang ketiga, pertanyaan atau pernyataan dalam angket berkaitan dengan permasalahan yang hendak diselesaikan atau ditemukan solusinya melalui penelitian dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau bahasa yang baku. Yang terakhir, pengisian kuesioner menggunakan atau memilih waktu yang tepat. Waktu dipilih agar tidak mengganggu responden atau membuat responden mengisi secara tergesa-gesa. Materi berikutnya adalah angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan metode atau teknik pengumpulan data. Instrumen yang digunakan yaitu angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan instrumen penelitian yang berisi sebuah daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden. Sedangkan angket berisi butir-butir pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Biasanya, kuesioner atau angket ini berisi daftar pertanyaan atau pernyataan yang dapat dipilih menyesuaikan kondisi atau kebutuhan yang peneliti inginkan. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk kuesioner. Ada 6 jenis bentuk kuesioner. Kuesioner pertama ada kuesioner terbuka, kuesioner tertutup, kuesioner langsung, kuesioner tidak langsung, checklist, dan skala bertingkah. Untuk penjelasannya dari kuesioner terbuka, responden memiliki kebebasan dalam merespon atau menjawab dengan kalimat responden sendiri. Sedangkan kuesioner tertutup, responden hanya memilih pilihan jawaban yang telah disediakan dalam kuesioner tersebut. Kuesioner langsung, responden diminta untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan diri sendiri. Kuesioner tidak langsung, responden diminta menjawab pertanyaan yang tidak berhubungan dengan diri sendiri, melainkan membutuhkan bantuan orang lain. Sedangkan checklist, yaitu responden diminta untuk memberikan checklist sebagai tanda bahwa jawaban dalam form. Dan yang terakhir adalah skala bertingkah. Responden diminta untuk menjawab pernyataan bertingkat. Selanjutnya adalah langkah dalam pengembangan instrumen penelitian. Yang pertama, menentukan tujuan angket atau kuesioner. Yang kedua, menentukan jenis angket. Yang ketiga, membuat kisi-kisi angket dan mengembangkan indikatornya. Yang keempat, membuat angket dengan isi butir pernyataan. Yang kelima, angket tersebut nantinya akan diberikan penilai oleh penulis. Dan yang terakhir, uji coba instrumen. Selanjutnya adalah
Keunggulan dalam penggunaan kuesioner yang baik. Yang pertama, peneliti dapat tidak hadir langsung ketika proses pengambilan data. Yang kedua, angket bisa dibagikan secara bersama-sama kepada kelompok. Yang ketiga, waktu pengambilan data sangat fleksibel, sehingga menyesuaikan antara waktu peneliti dengan responden. Yang keempat, pengisian dilakukan dengan penggunaan anonim. Maksudnya, identitas responden dapat terjamin kerahasiaannya. Yang terakhir, pertanyaan dibuat dalam standar tertentu dan tidak bertele-tele. Selanjutnya, kekurangan dalam penggunaan angket. Yang pertama, seringkali pertanyaan tidak dijawab penuh oleh responden. Yang kedua, responden terkadang tidak jujur dalam mengisi angket. Yang ketiga, kuesioner dalam penggunaannya sering tidak kembali kepada peneliti. Selanjutnya adalah pedoman wawancara. Wawancara merupakan metode atau teknik pengambilan data untuk mendapatkan informasi dari responden ketika peneliti ingin mengetahui keadaan masalah secara mendalam. Wawancara instrumen sering disebut dengan pedoman wawancara. Wawancara disebut kegiatan dua arah melalui percakapan antar pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi dari orang yang diwawancarai. Wawancara tipe ini melibatkan beberapa wawancara yang sudah mengumpulkan beberapa data, sedangkan wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara bebas. Wawancara ini memiliki kebebasan sehingga peneliti tidak menggunakan instrumen pedoman wawancara. Wawancara jenis ini akan diberikan keleluasan dalam wawancara. Wawancara ini biasanya digunakan untuk pendahuluan dalam kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait masalah yang akan diteliti. Hal ini akan menjadi bukti penelitian bahwa bukti tersebut menjadi kuat. Selanjutnya adalah lembar observasi. Observasi merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data dari suatu proses dan tindakan dalam sebuah peristiwa atau kegiatan yang lagi diamati. Observasi melibatkan seluruh indera dalam mengumpulkan data. Lembar observasi berisi daftar jenis hal yang mungkin terjadi dan kegiatan yang akan diamati. Observasi menurut peranan observer. Yang pertama, observasi partisipan. Ini melibatkan diri dalam kegiatan yang diobservasi. Yang kedua, observasi non-partisipan. Observer tidak melibatkan dalam kegiatan yang diobservasi dan hanya mengamati secara langsung dan dari jauh. Yang terakhir ada observasi kuasi-partisipasi. Seakan-akan ikut berpartisipasi, padahal hanya berpura-pura agar bisa mengamati secara dekat. Selanjutnya adalah jenis observasi menurut peranan situasi. Ada 3 jenis observasi menurut peranan situasi. Yang pertama, free situation atau observasi ini dilakukan tanpa adanya batasan waktu. Yang kedua, ada manipulated situation. Observasi yang situasi atau kondisinya sengaja dibuat, yang sifatnya terkontrol. Yang ketiga, partially controlled situation, di mana keadaan observasi antara free situation dan manipulated situation. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan observasi. Untuk kelebihannya itu dapat mengetahui kejadian yang sifatnya penting secara langsung. Yang kedua, metode yang mampu mendapatkan gejala data secara langsung dan menyeluruh. Yang ketiga, kegiatan observasi oleh observer tidak terlalu menuntut ke hal-hal yang terlalu tinggi. Yang terakhir, ada gejala dalam dicatat secara bersama atau serempak, karena sifat observasinya ini adalah menyeluruh. Sedangkan untuk kekurangannya itu, sering terjadi gangguan dari luar sehingga terjadinya tidak tercatat dengan baik. Yang kedua, objek observasi mengetahui dirinya diamati dengan sengaja sehingga akan menyenangkan dan memperlihatkan dirinya sempurna. Yang ketiga, tugas observer dapat terganggu dikarenakan konsentrasinya yang terganggu. Tugas observer ini membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Terus yang terakhir ada terbatas pada durasi atau waktu kegiatan berlangsung. Sekian materi mengenai instrumen penelitian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.